Nabi itu senangnya gembala kambing. Dia bilang apa saudara? Andai kata waktu itu ada pohon jambu, maka Nabi akan nyolong jambu saudara. Apa ini omongan saudara? Ngakunya ulama, ngakunya kiai, ngakunya pengikut Kiai Hasyim, tapi melenceng dari apa yang beliau ajarkan. Tidak punya adab, tidak punya akhlak, kurang ajar. Masya Allah, Habib. Tapi ini kayaknya Habib sensitif nih. Cuma NU doang yang diserang. Coba kalau bukan Kiai NU nggak akan diserang. Itu Ustadz FPI tenang-tenang aja. Yang mengatakan Nabi pernah tersesat. Itu Ustadz Wahabi yang pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bapak ibunya kafir. FPI nggak berisik tuh. Itu Ustadz yang lain. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika di Mekah belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. FPI tenang-tenang aja. Ini FPI sensitif nih. Gara-gara KNU, FPI jadi banyak berisik, jadi bicara. Gara-gara urusan politik. Ini sensitivitas. Saudara, camkan baik-baik saudara. Kalau sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad, nggak ada urusan ormas saudara. Siapapun dia, ormas manapun, partai manapun, naudzubillah min dalik. Andai kata ada kader FPI sendiri pun yang kepleset menghina Nabi, maka kami akan usut sesuai prosedur, tidak akan kami bela. Demi Allah saudara, nggak ada main-main saudara. Urusan Nabi Muhammad di atas segalanya, di atas ormas, di atas partai politik, di atas pesantren, di atas segala-galanya saudara. Betul. Terus bagaimana Beb? Itu Ustadz Beb, kenapa FPI nggak tegur? Kata siapa FPI nggak tegur saudara? FPI tegur Ustadz FPI. FPI datang ke Bandung ke tempat dia, ada videonya saudara. Kita minta langsung tobat di tempat saudara. Dan beliau nggak ngeyel, nggak membela diri. Beliau langsung menyatakan saya tobat, saya minta maaf sama Allah dan minta maaf kepada umat Islam. Saya tobat, minta ampunan dari Allah. Yang saya katakan salah, ini karena kebodohan saya. Saya harus belajar lagi sama ulama. Karena dia langsung menunjukkan itikat baik, langsung tobat, langsung nggak pakai ngeyel. Kita nggak proses panjang, Allah terima mudah-mudahan tobatnya saudara. Terus bagaimana Ustadz Wahabi itu yang mengatakan bapak ibu Nabi kafir? Saudara, itu lahirnya dari kesalahan di dalam memahami hadis saudara. Ada satu hadis yang berbunyi, hadis sahih, abi wa abuka finnar. Rasulullah mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Ini hadis ada cara memahaminya. Orang-orang Wahabi salah faham sehingga dari hadis ini memahami bahwasanya bapak ibu Nabi bukan kafir, tidak selamat. Saudara, kata siapa kami diam? Dari belasan tahun yang lalu kami sudah keliling ke mimbar-mimbar, mulai dari imam besar sampai dai di FFI, di DPC. Kami keliling jelaskan ke umat bahwasanya bapak ibunya Nabi selamat min ahlil fatrah saudara. Kata siapa kami diam. Terus bagaimana Beb itu Ustadz Somad? Ustadz Somad kan dianggap menghina Nabi juga saudara. Silahkan anda lihat videonya di YouTube. Beliau klarifikasi di pondok pesantren Sidogiri pondok pesantren tua Nahdlatul Ulama. Umurnya hampir 300 tahun saudara. Pondok pesantren Sidogiri adalah cikal bakal berdirinya NU. Di situ dicetak ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan, saudara. Beliau datang ke Sidogiri. Beliau klarifikasi. Klarifikasinya ilmiah, jelas, dan ternyata bisa diterima. Tidak ada motif sama sekali menghina Nabi dan nggak ada indikasi ke sana. Makanya Sidogiri mau nerima, saudara. Silahkan anda lihat. Jangan sembarangan. Makanya ibadallah, kami dari Front Pembela Islam, kami nggak akan diam saudara. Mau busuk yang hina Nabi, mau siapapun, kami tidak akan tinggal diam saudara. Kalau kita mau pakai hukum Islam saudara, di dalam Islam menurut jumhurul ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Subki dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, menurut jumhurul ulama, orang yang menghina Nabi, kalau dia sengaja saudara, betul-betul ada tujuan menghina Nabi,
dan betul-betul menjadikan Nabi ejekan, olok-olokan, bukan menghina, tapi Nabi dijadikan bahan lucu-lucuan, dijadikan ejek-ejekan. Naudzubillah min dzalik, yang seperti itu bisa kafir, keluar dari agama Islam, saudara. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana? Kata Ibn Hajar Haytami, kalau nggak sengaja tetap ditakzir, diberikan hukuman, karena nggak pantas Nabi dijadikan lelucon walaupun tidak sengaja, saudara. Tapi kalau sengaja bisa keluar dari Islam. Hukumannya seperti apa? Hukumannya di dalam Islam, kalau orang keluar dari Islam yustatab menurut jumhur ulama, diajak tobat, disuruh syahadat ulang, disuruh tobat, umumkan ke publik bahwasanya dia salah, pernyataannya keliru, dia mencabut pernyataan tersebut, bertobat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta maaf kepada manusia. Kita nggak punya hak untuk memaafkan penghina Nabi, saudara. Betul? Itu bukan hak kita. Kalau uang saya diambil, harta saya diambil, atau saya dighibah, saya difitnah, itu hakul adami, hak saya untuk memaafkan. Tapi kalau Nabi dihina, itu hakullah, kita nggak ada hak untuk memaafkan, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Yustatab, disuruh tobat, cabut pernyataannya, bukan ngeyel, bukan bela diri, bukan malah mengatakan andai saya dianggap salah, andai saya dianggap keliru, berarti belum merasa salah, saudara. Masih ngeyel. Di dalam Islam, naudzubillah min dzalik, kalau disuruh tobat nggak mau, maka naudzubillah min dzalik, hukumnya dihukum mati. Saudara, saya nggak minta dihukum mati di Indonesia, terlalu jauh. Di Indonesia ada aturan, ada undang-undang, saudara. Undang-undangnya, mereka yang menghina agama, maka ada pasal penistaan agama, bisa dipidana, bisa dipenjara. Makanya kami dari Front Pembela Islam, kami laporkan para penghina Nabi. Kenapa kami laporkan? Karena itu itikat baik kami terhadap hukum, saudara. Kami nggak pengen sampai umat marah, akhirnya umat main hakim sendiri-sendiri, saudara. Betul? Betul. Ada tiga hal jangan sampai kau sentuh. Kalau kau berani sentuh, kau berani hina, umat tidak akan tinggal diam. Yang takut akan jadi berani, yang pengecut akan jadi pemberani, saudara. Apa tiga hal tersebut? Kalau Allah dihina, umat nggak akan tinggal diam, saudara. Betul? Yang kedua, Al-Quran dihina, umat tidak akan tinggal diam, saudara. Betul? Yang ketiga, Rasulullah dihina, saudara. Rasulullah kalau dihina, padahal beliau penyebab kita selamat dunia akhirat, saudara. Demi Allah, manakala Nabi Muhammad dihina, umat tidak akan tinggal diam. Andai kata kami punya 1000 nyawa, maka 1000-1000-nya akan kami pakai untuk bela Nabi, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ibadallah, kami laporkan supaya apa? Supaya kemarahan umat tertahan, saudara. Jangan sampai umat main hakim sendiri-sendiri, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Kami laporkan. Itu masih itikat baik terhadap hukum. Jangan tolong Pak Polisi, jangan sampai itikat baik umat terhadap hukum dikecewakan. Dikecewakan dengan cara apa? Dengan cara hukumnya berat sebelah. Giliran ada orang ngina presiden, langsung ditangkap, saudara. Betul? Tapi giliran ada orang ngina Nabi, aman. Ngina Islam, aman. Buktinya apa? Ade Armando sampai sekarang aman, sudah dilaporkan berkali-kali. Victor Leskodat sampai sekarang aman, saudara. Abu Janda atau Abu Janda? Ini jangan-jangan ada Abu Duda di situ, Abu Janda sampai sekarang aman. Dengan terang-terangan dia hina Nabi. Kita sudah laporkan, aman. Busuk sampai sekarang aman, saudara. Aman, gak diproses. Udah berapa kali dia ngina Nabi, saudara. Dan sekarang ada lagi kasus baru, saudara. Tolong Bapak Kepolisian, jangan pancing kemarahan umat Islam. Jangan pancing kemarahan umat Islam. Jangan pancing kemarahan umat Islam, saudara. Karena umat Islam sudah itikat baik melaporkan para penghina Nabi, saudara. Jangan coba-coba pancing kemarahan umat Islam. Brother yang kompak, suaranya keluarkan semua. Hadroh ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Akan serang dengan salawat Naria. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sama-sama semuanya salatullah.